Undang-undang kalau dibikin list bisa panjang. Undang-undang IKN, Undang-undang Cipta Kerja, revisi Undang-undang KPK, Undang-undang Minerba, Undang-undang PPP. Wah, ini nanti habis waktunya hanya baca undang-undang yang ngaco semuanya. Kalau kita cuma ucapkan dalil di sini tiap hari, itu memang bermutu. Tapi mengubah politik itu bukan soal kemampuan berpikir tok, tetapi soal jumlah kekuatan. Sekarang kita mau masuk ke DPR, mereka kunci pintunya dari dalam. Kan bangsat namanya itu. Baik teman-teman, terima kasih kehadirannya. Nah, hari ini kita coba akan mendiskusikan sesuatu hal yang sudah berumur panjang, 24 tahun reformasi. 24 tahun reformasi dengan berbagai macam cerita, sehingga panitia membuat tema titik nol penegakan hukum. Tentu berjauhan, deg-degannya agak berat. Mbak Ibe, kalau melihat reformasi ya, dan berbicara penegakan hukum dan keadilan dalam perspektif ketatanegaraan, sebenarnya apa yang kita inginkan dari reformasi dulu tuh ada tercermin gak sih saat ini, atau memang sesuai judulnya ini kita memang dulu minus sekarang baru di nol, atau mungkin kita pernah di poin 5 terus mundur ke 0. Gimana teman-teman HTN melihat dari perspektif Mbak Fitri? Oke, masih kok. Belum, udah ya. Baik, mungkin ya. Jadi lupa deh. Tapi gini. Soalnya adalah kita ini kan seperti ada di persimpangan jalan. Kalau bicara konstitusi, ada yang mau mengamandemen untuk yang kelima kalinya dengan berbagai alasan lah segala macam, termasuk yang sekarang masih saja ngotot soal mau maju. Mungkin nggak 3 periode, sekarang pengennya jadi wapres misalnya begitu. Ya itu kan urusannya sama konstitusi tuh. Waktu on the way ke sini aja ada lagi wartawan yang bertanya hal yang sama. Itu melanggar nggak Mbak? Ya melanggar dong. Kita kan dulu bikin konstitusi maksud saya mengamandemen konstitusi, bukan bikin ya, tahun 99 sampai 2002, itu karena ada konteks yang membutuhkan pembatasan kekuasaan, dan itu justru yang diadopsi tahun 99. Tapi sekarang mau dilihatnya tekstual sekali, karena nggak ditulis kalau pernah jadi presiden maka boleh maju lagi sebagai cawapres, jadi seakan-akan boleh. Nah itu satu tuh. Jadi ada yang ingin mengutak-atik konstitusi untuk melanggar sebenarnya nilai-nilai soal nilai-nilai konstitusionalisme. Konstitusionalisme negara hukum kan kita sebenarnya bicara 2 hal aja. Satu, pembatasan kekuasaan. Yang kedua, hak asasi manusia. Asasi manusia. Iya, itu saja sebenarnya. Nah, tadi saya masuknya ke konstitusi dulu karena yang kedua baru nih pas banget Oh ya, kelupaan. Tadi satu tuh yang mau amandemen lagi. Tapi sesungguhnya ada juga yang justru ingin kembali ke UUD 1945 yang pertama kali. Naskah awal kalau saya sebutnya. Karena kalau disebut asli seakan-akan yang sekarang palsu, padahal sama sekali tidak gitu. Nah, yang itu saya jelas tidak setuju. Karena makanya saya jawabnya dengan ini, karena saya mau bilang bahwa kalau berbicara teks konstitusinya, sesungguhnya yang kita punya sekarang sudah memadai. Sekarang banyak sekali kekurangan, tapi masalahnya bukan di konstitusinya, tapi di etik penyelenggara negara. Yaitu yang mau jadi cawapres lagi, kemudian yang mau nggak ada pemilu tahun 2024 atau diperpanjang dan lain sebagainya. Nah itu satu yang teks. Yang keduanya ini pasang dengan ini. Menurut saya kayaknya nanti dulu. Hah? Jangan dihabisin dulu. Kan harus menjawab yang tadi. Kalau jawab yang tadi penasaran. nggak apa-apa. Ini satu lagi tuh dari segi ininya dulu, dari segi prakteknya. Kalau menurut saya sih sekarang ini memang banyak sekali kemunduran. Berarti bisa jadi dari 5 ke 0. Mungkin bisa iya ke 0, dan sesungguhnya nggak dimulai tahun ini, tapi dari beberapa tahun yang lalu dan sekarang semakin kuat. Nggak perlu disebut periode-periodenya. Iya sebenarnya sejak pemerintahan Pak Jokowi, terutama yang kedua. Yang pertama sudah dimulai, tapi yang kedua ini teman-teman coba aja lihat undang-undang
kalau dibikin list bisa panjang. Undang-undang IKN, Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang PPP. Wah, ini nanti habis waktunya hanya baca undang-undang yang ngaco semuanya. Baik, Mbak Bivitri sudah coba melihat dari ternyata kita nol itu karena sudah 5 ternyata. Nah, Mas Widodo, kalau sengaja Mas Widodo sengaja jebak aja pokoknya yang di depan, serah. Kalau karena Bang Rocky mau jadi doa penutup tadi. Jadi kalau dijawab doa tidur dia aja nanti. Mas Wid, sebagai kalau dibilang kelompok penderita sejak zaman reformasi, Mas Widodo sejarahnya bagian dari penggerak di situ kalau kita lihat. Dalam pandangan Mas Widodo dan pengalaman yang terlihat, gerakan-gerakan mahasiswa saat itu yang menginginkan adanya reformasi, cita-cita yang dibangun, yang diperdebatkan, didiskusikan, dan diperlihatkan di jalan saat itu kepada di hampir di seluruh wilayah Indonesia, apakah itu masih ada dan kira-kira masih aman nggak sih sebagai mahasiswa ataupun sivitas yang ingin melakukan hal-hal yang tanda kutip ingin melihat nilai-nilai reformasi ini sebenarnya kemana? Gimana Mas Fit? Iya, jadi tahun 98 waktu itu saya bersama kawan-kawan. Jadi reformasi waktu itu istilah yang sangat sakral. Kalau sekarang jadi guyonan ya, jadi lawakan, jadi lelucon. Karena begitu sakralnya, kami mahasiswa waktu itu di perempatan Susbandoro, kami rela mempertaruhkan nyawa waktu itu. Nah, jadi kalau kita melihat 6 tuntutan mahasiswa, sebenarnya waktu itu kami ada musuh bersama, turunkan Soeharto. Waktu itu. Nah, tetapi mahasiswa hanya bisa menjatuhkan, tetapi tidak bisa mengontrol atau memimpin perubahan setelah jatuhnya Soeharto. Mengapa? Jadi ini kritik otokritik. Karena kelas mahasiswa tidak jelas, disebut kelas proletar, dia belum mengkomoditikan tenaganya untuk mendapatkan upah. Disebut kelas kapitalis, dia belum mempunyai kapital. Sehingga revolusinya seperti yang pengalaman saya lakukan, revolusi sampai skripsi. Kan kita nyanyi revolusi, revolusi, revolusi sampai skripsi, kan gitu ya. Ya ini kritik otokritik. Ternyata reformasi kemudian memberikan karpet merah, terutama kepada oligarki. Kalau sebelumnya oligarki, misalnya menyuap Cendana atau menyuap Golkar sebagai partai yang dominan, setelah reformasi itu tidak efisien lagi. Mengapa? Karena tidak cukup berpatron pada satu partai, misalnya hanya Golkar. Mereka harus menyuap banyak partai. Karena tidak efisien, lalu oligarki merubah strategi, masuk di partai, bahkan menjadi pemimpin partai. Coba lihat, siapa pemimpin-pemimpin partai? Kalau bukan oligarki itu sendiri, mereka sebagai penyandang dana di partai. Mereka harus membiayai media. Coba para pemilik media besar yang dominan, para oligarki. Besar. Jadi, ya kalau 0 terlalu baik panitia. Jadi seperti itu. Skalanya dari 10 sampai minus 10. Kira-kira berapa, Mas Wid? Panitia terlalu baik katanya. Iya ya. Kita ya minus lah. Minus ya? Ya minus 9. Ya. Kalau boleh ditawar boleh lah. Oke lah. Jadi oke, minus. Nah, makasih Mas Widodo. Jadi ada tradisi yang kita nggak bisa ngontrol. Apalagi sampai sekarang ya. Yang sudah makin minus berarti kita nggak bisa. Nah, ini pertanyaannya ke Bang Rocky.
Jadi begini, yang belum. Biasanya kalau penutup tuh pengen betul aja. Jadi bilang gini, Mas Fit sudah coba melihat dalam diskursus mulai dari sebagai mahasiswa hingga saat ini yang minus. Sebagai orang yang sangat dekat dengan, bukan sangat dekat karena punya kedekatan, tapi tempat tinggalnya dekat dengan istana. Artinya lebih dekat melihat. Apakah memang seminus itu? Tadi Mas Fit menawar dari minus 9. Kira-kira Bang Rocky pada skor yang berapa ini secara matematis saja, dan kira-kira apa alasannya sampai kita jadi susah banget? Oke, skala itu memang 0 sampai 10 plus 0 10 minus juga 1 sampai minus 10. Kalau Mas Fit tadi bilang minus 9, minus 10 itu adalah skala buat iblis. Jadi minus 9 udah itu yang paling seburuk-buruknya manusia ya minus 9 itu kan. Gitu. Karena itu saya dengar uraian yang sangat mendalam, semacam refleksi. Kenapa nggak ada revolusi? Kenapa ada reformasi kemudian jadi compang-camping hari ini? Itu dianalisis oleh ini Widodo yang berpikir ya. Ada Widodo yang nggak pernah berpikir. Tuh. Oke. Tolong AC lebih dingin ya panitia. Saya jadi hangat di sini. Oke, selamat viralkan. Tapi kita sekarang sebetulnya ini bukan titik nol penegakan hukum. Ini pasti tema dibuat dari 2 minggu lalu tuh. Sejak 4 hari lalu, sejak mahasiswa demo, ini adalah titik balik penegakan hukum. Itu sebetulnya titik balik keadilan. Karena orang nggak lagi cari keadilan di Mahkamah Konstitusi, di KPK, orang cari keadilan di jalan. Dan itu yang disediakan oleh sejarah. Fasilitas untuk bertengkar udah selesai, sekarang fasilitas untuk berkelahi. Hanya dengan cara itu. Kalau kita cuma ucapkan dalil di sini tiap hari, itu memang bermutu, tapi mengubah politik itu bukan soal kemampuan berpikir tok, tetapi soal jumlah kekuatan. Hanya kuantitas yang bisa menghasilkan kualitas, dan kuantitas itu yang kita lihat di jalan-jalan sekarang kan. Jadi betul orang sekarang mau bikin refleksi apa yang salah dalam reformasi itu. Waktu reformasi saya bawa mahasiswa saya datang ke DPR. Hari pertama saudara Elang ditembak di Trisakti, kira-kira jam 12 malam saya masuk ke Trisakti, gelap gulita tuh. Dan kita merasakan suasana itu tuh, dan beberapa teman dari Komnas HAM juga ikut, bukan Komnas HAM, LBH masuk ke situ. Itu peristiwa Trisakti. Sebelumnya peristiwa di atau sesudahnya yang di Yunhap tuh di setelahnya itu juga saya bawa mahasiswa saya, mahasiswa filsafat, saya bawa ikut demo lo. Kalau lu bisa ikut demo, gua kasih lo A plus itu, A untuk pengetahuan plus untuk keberanian. Yes, demo di situ kira-kira jam 1 habis makan siang. Saya bawa 2 orang dosen UI itu. Satu namanya Khatib Basri, yang bekas Menteri Keuangan. Dia bilang, "Dek, lu dosen ekonomi ikut." 2 Dr. Syahrir, juga bekas Dewan Pertimbangan Presiden SBY itu. Jadi kita bawa mahasiswa itu masuk ke Universitas Atmajaya, di Brondong, mungkin itu peluru karet waktu itu. Jadi saya bertiga, saya Khatib Basri, Menteri Keuangan, Dr. Syahrir, penasihat presiden yang kemudian jadi penasihat presiden. Juga 1 orang namanya Jimmy Syahaan, dosen UNAS. Lalu kita bawa semua mahasiswa kita, di Uber oleh Brimob, kita masuk ke tempat parkir lantai bawah Atmajaya. Atmajaya kan tempat parkirnya di bawah. Ini Mbak Bibi ngajar di situ sekarang. Sekarang udah jadi kayak mall di situ. Jadi waktu di Uber, kita lompat, di belakang Atmajaya ada pagar mungkin 3 meter, kita lompat ke situ. Waktu itu kita hitung, di belakang itu adalah jalan. Ternyata itu gorong-gorong got.
Jadi kita bertiga masuk nyemplung di situ segini untuk menghindari peluru. Itu yang ada di kenangan saya. Kenapa kita sekarang mesti bicara tentang 24 tahun reformasi itu. Padahal sebetulnya hari-hari pertama mahasiswa demonstrasi, kita bisa bedakan mana yang ingin revolusi, mana yang ingin reformasi. Anak-anak UI, KBUI itu pakai band hat di sini, pakai bandana di sini. Reformasi total. Yang teman-teman kami pakai reformasi damai. Dari situ kita udah lihat buat tadi kelasnya beda itu kan. Tapi dua-duanya juga kacau. Baik yang reformasi total, reformasi damai juga kacau. Karena di awal kita ingin revolusi. Jadi waktu dipilih kata reformasi, betul tadi Mas Wi tadi, udah terjadi pelemahan daya juang. Ngapain reformasi? Orang mau revolusi. Tapi pada waktu itu kata revolusi kata yang terlarang. Seolah itu kata komunis itu. Nah, pada itu kata yang biasa dalam ilmu fisika. Revolusi artinya perputaran matahari itu. Jadi dari awal sebetulnya konsep yang kita inginkan adalah perubahan kualitatif dari rezim yang otoriter pergi pada rezim yang demokrasi. Itu hanya bisa dilakukan secara revolusioner. Kalau reformasi itu perubahan kuantitatif aja. Rezimnya masih sama. Dan itu yang membuat kita jengkel karena kalau kita sebut dulu transisi dari otoritarian pergi ke demokrasi, kan kalau saya bilang istilah transisi, dulu waktu itu istilah Huntington kan dipromosikan dua model-model transisi ke demokrasi. Transisi itu adalah dua kegiatan. Dari otoriter ke demokrasi, kegiatan pertama kita melangkah keluar dari otoritarianisme. Langkah kedua masuk ke dalam demokrasi. Itu namanya langkah transisi. Transisi nggak ada langsung otoris ke demokrasi. Jadi langkah pertama keluar dari, baru masuk ke. Pertanyaan saya, sampai sekarang kita sebetulnya baru keluar dari, belum masuk ke. Itu masalahnya secara akademis itu. Sekarang kita analisis kenapa kita baru mampu keluar dari sistem otoriter Orde Baru dan belum mampu masuk ke sistem demokrasi. Itu pertanyaan akademisnya di situ. Anda mesti bikin tesis, bikin skripsi, bikin disertasi tentang itu untuk jawab kenapa. Sebab kalau kenapa itu tidak ada sekarang pertanyaannya, nggak ada seminar semacam ini. Jadi dengan kata lain, waktu kita keluar dari demokrasi, dari otoritarianisme, sampai sekarang kita masih berputar-putar di halaman Orde Baru, walaupun udah keluar dari rumah Orde Baru, tapi masih di halamannya. Kita segen untuk masuk ke rumah reformasi itu. Itu soalnya. Dengan kata lain, kultur korupsi, kultur feodalisme, di kultur pragmatisme di Orde Baru masuk lagi ke era reformasi, carry over ke dalamnya tuh. Anda bayangkan secara visual, kita bayangkan waktu reformasi kita gedor gedung DPR itu, kita usir anasir-anasir Orde Baru, lalu kita bilang gedung ini adalah gedung rakyat, 20.000 ada di atap kura-kura itu, gedung DPR masih semua isinya. Lalu kita bilang, kita buka pintu itu, kita persilahkan mereka yang baru untuk masuk ke DPR. Jadi kita buka kuncinya, wakil rakyat kita bilang masuk ke situ, lakukan perubahan kultur politik. Jadi mereka kita persilahkan masuk ke situ tuh, yang sekarang ada di DPR itu. Sekarang kita mau masuk ke DPR, mereka kunci pintunya dari dalam. Kan bangsat namanya tuh. Apa karena kita kelupaan kunci kedua ya? Enggak, karena otaknya itu dia nggak paham bahwa itu sertifikatnya punya rakyat, bukan punya dia. Bahkan dia kasih somasi ke kita tuh, nggak boleh masuk di situ. Atau kayak di Mataram kemarin, anak-anak demo tiba-tiba besoknya ada berita harga pagar 100 juta. Ya kalau itu nggak apa-apa kalau pemilik bisnis pagar besi itu adalah anak BEM juga bapaknya, nggak ada soal. Jadi itu yang terjadi di kita itu. Secara mental kita gagal untuk mengucapkan kata revolusi secara mental. Karena itu kita pilih kata yang agak lembek, reformasi. Bahkan ada kata yang lebih lembek lagi sekarang, namanya restorasi.
sebuah partai. Udah restorasi aja. Artinya tambal sulam kecil-kecil. Reformasi masih oke lah, di bentuknya diubah. Kalau revolusi, seluruh sistem itu harus berubah. Dan itu yang sekarang ingin diulangi di jalan-jalan di seluruh Indonesia oleh gerakan mahasiswa. Jadi gerakan mahasiswa regain momentum yang belum tercapai ketika reformasi. Nah, itu yang kita sebut sebagai keunikan atau misteri sejarah. Sejarah menyediakan variabel untuk diulangi supaya kita selesaikan dendam kita di masa lalu. Kita tuntaskan perasaan kita dengan si mantan itu, supaya kita bisa move on. Jadi, tapi Bung Rocky, begini, kalau semua nanti kasihan, nggak jadi banget. Kalau apa? Kalau semua disampaikan, masih banyak pertanyaan yang harus. Enggak, saya tahu, karena itu saya tutup di soal mantan. Kasih.